Wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa. Allahumma ya muallima Ibrahim, allimna wa ya mufahima Sulaiman, fahimna wa ya musabbir Ayyub, sabbirna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata, atina al-hikmata wa fadla al-khitab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan, memberikan kita kenikmatan, memberikan kita petunjuk, dan di antara nikmat yang Allah berikan yaitu kita diberikan kesempatan untuk mengikuti majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ketenangan yang kita dapatkan, kemudian kasih sayang dari Allah yang kita dapatkan, kemudian perlindungan ataupun naungan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan juga penghargaan setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan para penduduk langit. Salawat beserta salamnya kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selamat, umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para hadirin, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa di pekan ini kita memasuki ayat yang terakhir di surat At-Takasur. Nah, sebelum kita melanjutkan majelis kita, izinkan kami menyampaikan ya di awal sedikit pengumuman bahwa pekan ini adalah ayat yang terakhir, dan kemudian kita akan lanjutkan insya Allah di surat selanjutnya yaitu surat Al-Asr dan Al-Humazah. Nah, eh, kita akan meng-share info pendaftaran ulang dan juga pendaftaran baru ya, pendaftaran baru untuk surat selanjutnya. Dan untuk di pekan yang akan datang, insya Allah kita akan bertadarus di rumah masing-masing. Nah, jadi kita tidak akan ketemu di Zoom di pekan yang akan datang. Pekan yang akan datangnya lagi, insya Allah kita akan mulai di surat yang baru. Nah, baik para jamaah, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, sebagai pembuka, mari kita sama-sama berinteraksi dengan beberapa pertanyaan terkait ayat atau materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Silakan nanti persiapkan jawaban-jawabannya atau interaksinya di kolom chat ya. Yang pertama adalah apa yang akan Allah pertanyakan di yaumil hisab nantinya. Apa yang akan Allah tanyakan di yaumil hisab nanti. Nikmat. Masya Allah. Di yaumil hisab nanti apa yang akan Allah tanyakan? Nikmat. Kenikmatan yang terima. Masya Allah. Kenikmatan yang Allah berikan. Allahu Akbar. Segala nikmat yang kita rasakan. Nah, jadi nikmat apa saja yang telah Allah berikan kepada kita nih? Berbicara nikmat ya, nikmat apa saja yang Allah berikan, yang Allah telah berikan kepada kita? Silakan. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat harta, ada lagi. Nikmat apa saja? Sebutkan nikmat apa saja yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini di dunia ini. Nikmat kesehatan, nikmat waktu, sehat waktu, kenyamanan, nikmat iman, masya Allah. Nafas, usia, harta, keturunan, masya Allah. Nah, ada lagi?
Kalau dihitung-hitung banyak sekali ya, dan mungkin kita tidak akan mampu menghitungnya. Nah, ini gambaran umum saja. Air yang dingin, angin yang bertiup lembut, nikmat sehat, waktu, rasa aman, keluarga, harta, banyak sekali ya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, kita tidak akan bisa menghitung semuanya pada hakikatnya karena saking banyaknya. Tapi secara umum itulah tadi yang sudah disebutkan ya. Nah, nikmat melihat, bernapas, merasakan kebahagiaan dan lain sebagainya. Selanjutnya, sudahkah kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Sudahkah kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita? Sudah apa belum kira-kira? Sudah, alhamdulillah. Belum, mari kita bersyukur. Harus selalu bersyukur. Alhamdulillah sudah. Insya Allah. Barakallah fiik. Sudah walaupun pasti kurang. Belum sepenuhnya. Mari kita penuhi. Masya Allah. Barakallah fiik. Mudah-mudahan kita termasuk asyakirin, minasyakirin. Orang yang bersyukur, bersyukur yang mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, barakallahu fiik. Nah, sekarang menurut Anda sekalian, menurut antum sekalian, menurut Bapak, Ibu sekalian, apakah hanya nikmat Allah yang diberikan kepada kita berupa nikmat yang besar yang akan nanti ditanya? Nikmat yang besar saja yang akan ditanya ataupun nikmat yang kecil juga? Yang mana nih yang bakal ditanya? Ketika hari penghisaban, semuanya, semua nikmat. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang kecil ditanya, yang besar apalagi? Nah, besar dan kecil bahkan kita tidak sadar. Yang kecil yang biasa kita sadari. Bahkan yang besar pun kadang kita tidak menyadari. Masya Allah. Semua nikmat. Masya Allah. Allah ibarik. Baik. Nah, itulah tadi eh, sedikit pertanyaan-pertanyaan pembuka yang terkait dengan ayat yang akan kita tadarusi pada malam hari ini, yaitu ayat yang ke-8 atau ayat yang terakhir di surat At-Takasur. Baik. Terima kasih para jamaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya marilah kita sama-sama memantapkan niat karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita simak materi utama di ayat yang ke-8 ini di surat At-Takasur yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Rahmat Hidayat Lubis, kepada beliau disilakan. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شكرا يا شيخ أغوست، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا علمنا القرآن وأسعدنا به. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم علمنا القرآن والبيان يا رب العالمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pentadarus Al-Qur'an yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita semua Al-Qur'an Al-Karim dan menjadikan kita bahagia dengan Al-Qur'an Al-Karim. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Juga kepada para tutor yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlimpah, dengan ajaran hasanah, dengan pahala yang baik, yakni surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga kepada para tim Al-Hijaz, tim Tadarus, yang semoga Allah balas dengan yang lebih baik. Dan kepada seluruh yang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketenangan atau sakinah, memberikan kita rahmat atau kasih sayang, dan mengirimkan malaika meliputi kita, dan semoga Allah memuji kita di hadapan makhluk-makhluknya di langit. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah muqaddimah tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Agus. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk kepada tilawah. Nah, kita minta kepada Ustadz Faiz untuk membacakan ayat 1 sampai 8 seluruhnya. Nah, tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Masya Allah. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Sekarang dibaca ayat ke-8 saja. Tafadhol Ustaz. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Masya Allah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. وفيكم بارك الله. Baik, Alhamdulillah. Kita telah simak surat At-Takatsur ayat ke-8. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sekarang kita masuk kepada tafsirnya, penjelasan makna. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Yang pertama kata thumma. Thumma. Apa arti thumma? Naam, tafadhal. Thumma. Kemudian, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Naam, sahih. Kemudian. Di sini ada selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu makna huruf la. La yang pendek. Thumma la. Latus alun ada la. Seperti la. La yang pendek benar-benar. La huruf lam benar-benar pasti atau sumpah. Ya Allah bersumpah, aku bersumpah. La. Tus alu. Tus alu. Tus alu. Apa arti tus alu? Tus alu. Tus al. Dari kata soal. Dari kata soal. Apa itu? Ditanya. Tus alu dari kata soal atau soal. Ditanya. Latus alu. Setelah tus alu ada nun. Latus alunna. Latus alunna. Nun bertasydid. Sama dengan latarawunna. Thumma latarawunnaha. Nun bertasydid. Menunjukkan apa artinya? Hmm. Nun bertasydidnya menunjukkan apa? Sungguh juga ya sama.
menunjukkan sungguh-sungguh juga atau benar-benar juga. Jadi ada dua kali benar-benarnya. Benar-benar yang pertama adalah huruf lam. Yang kedua adalah huruf nun. Yang pertama huruf lam, yang kedua huruf nun. Nun yang bertasydid. Maka kalau ada dua seperti ini, kita lihat sini. Nah, di sini ada thumma, thumma. Kemudian di sini ada lam, lam. Artinya lam adalah pasti, benar-benar sungguh-sungguh. Tus'alu, tus'alu yang warna hijau. Tus'alu nih, tus'alu. Tus'alu artinya ditanya. Kemudian yang warna biru di sini ada nun. Nun yang bertasydid. Tsumma la tus'alunna. Kemudian tsumma, kemudian la artinya benar-benar, tus'alu akan ditanya, ada nun lagi artinya benar-benar juga. Ya. Jadi di sini ada penekanan dengan lam pasti, ada penekanan dengan nun pasti. Dua penekanan. Sama dengan ini. Allah berfirman, la, ini satu warna merah, la, kemudian warna hijau, ta, rau sampai waw, kemudian warna biru nun. Nah, ini ada tiga kata di sini, la, tarau, nun. Di sini juga sama. Di sini ada la pendek, la, kemudian ada tarau, waw, kemudian ada nun bertasydid. Nah, ini tiga hal ini, nah ini ada tiga kata ya. Nah, seperti ini. La ta'rawu, la tarawunna, tiga. La tarawunna. Ha yang keempat, di sini ada empat, ada haknya. Di sini ada tiga. Kalau yang di atas, la tarawunna, la tarawunna. Ada lam, kemudian ada tarawu, ada nun. Nah, di sini juga yang ayat terakhir, ayat ke-8, ada la. La artinya pasti, tus'alu artinya ditanya. Kemudian kalau nun bertasydid artinya pasti juga, penekanan juga. Nah, kalau ada lam, terus diakhiri dengan nun bertasydid, lam, nun bertasydid, ini artinya sumpah Allah. Ini artinya Allah bersumpah, artinya benar-benar, pasti, ya, sangat-sangat pasti, jangan sampai kalian ragu, begitu maksudnya. Allah bersumpah jangan sampai kalian itu ya ragu, jangan sampai kalian itu lemah. Masukkan ke dalam hati kalian, wahai hambaku, yakni Allah ingin dengan penekanan ini, Allah ingin seakan-akan Allah ingin menyampaikan pasti, benar-benar aku bersumpah, pasti, pasti, pasti kalian akan ditanya. Ya, tidak mungkin tidak. Confirm, pasti kalian akan ditanya. Latus alunna. Maka kita mendengar kata latus alunna, bahwa pasti, pasti dan pasti, sungguh-sungguh, benar-benar, dan Allah bersumpah, dan Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya, benar, ana dan antum kita semua akan ditanya, latus alunna, benar, pasti akan ditanya. Ini kalau sudah dengar kata latus alunna, pasti ditanya, benar, 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 jangan ragu, jangan ragu, pasti ditanya. Ini amalnya apa ini kira-kira? Ini langsung ke amal aja coba. Kalau antum udah dengar latus alunna, coba amal apa yang bisa kita hadirkan dari kata ini? Hmm? Amalan hati apa? Latus alunna,
Pasti, pasti, benar, benar. Amalan hati menghadirkan rasa takut. Boleh, rasa takut akan ditanya. Lanjut, ada lagi? Latus alunna. Nah, ini nih, menghadirkan keyakinan. Selalu bersyukur, boleh. Ini yang penting ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sumpah atau penekanan yang berulang-ulang seperti ini, latus alunna ada lam ada nun sama seperti di atas, latarawunna ada lam ada nun. Allah mengeluarkan eh, apa namanya penekanan di atas penekanan di atas penekanan, yakni pasti 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 benar 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 aku bersumpah. Maka yang perlu dihadirkan adalah keyakinan, al-yaqin, meyakini berita itu bahwa antum dan ana harus meyakini bahwa benar kita akan ditanya. Wallahi harus hadirkan itu dalam hati. Mengamalkan dari dari kata latus alunna, meyakini janji Allah itu benar. Nah, bahwa ini benar. Jadi kalau antum sekarang pakai baju, antum minum air putih, antum sekarang ada di tempat yang ber-AC, sekarang dhillun barid, yaitu suatu suasana yang nyaman. Antum habis makan tadi, atau antum ada di rumah yang nyaman, ketahuilah, itu ditanya. Yakini itu ditanya. Ya nanti kita bahas apa yang ditanya, nanti kita bahas. Latus alunna, semua akan ditanya. Baik. Eh, Kira-kira Allah berhak atau tidak menanyakan pemberiannya kepada kita? Berhak tidak? Berhak. Nah, sangat berhak. Baik, jazakallah khairan. Baik. Sekarang Anda mau nanya lagi. Kira-kira kita ketika beli makanan dengan uang kita, kita merasa itu makanan jerih payah. Kita merasa makanan itu adalah hasil atau apa ya bahasanya. Kita beli makanan, beli nasi goreng sama es teh manis misalnya, yang murah-murah aja. Kita merasa nggak bahwa itu rizki dari Allah? Ayo coba, Anda mau nanya antum serius, yang benar. Seringnya merasakan atau enggak? Hmm? Antum nih makan nih, beli nih. Pak Andi beli ketupat sayur. Masya Allah, taqabbalallah. Nah, atau kita beli air putih, teh manis Solo. Anak tanya serius, sering nggak antum merasakan bahwa itu dari Allah? Hah? Kadang lupa, kadang lupa. Astagfirullah. Nah, ya, nah. Kalau merasa bagus, tapi kadang kita lupa. Nah, ini ada air putih. Siapa yang di atas mejanya ada air putih? Merasa nggak air putih yang kecil itu adalah pemberian dari Allah? Hah? Seringnya merasa atau lupa? Nah, gitu aja. Seringnya merasa atau lupa? Harus yakin. Sering lupa. Ya, sering merasa. Alhamdulillah, kalau sering merasa Alhamdulillah. Kadang lupa. Jadi kita itu kalau yang kecil-kecil itu sering lupa. Kalau yang besar terkadang ingat Allah. Yang kecil yang sering lupa. Sekarang kita pakai pakaian. Anda pakai pakaian, ada peci, Anda pakai baju. Ini apa yang harus Anda hadirkan ini dari pakaian Anda dan peci Anda?
Hmm? Kira-kira rasa apa yang harus Anda hadirkan? Sebelum rasa syukur. Betul sebelum rasa syukur dulu. Ya, yaitu rasa bahwa baju ini dan peci ini dari siapa? Yakin pemberian Allah. Itu dulu. Itu dulu yang dihadirkan dari Allah. Nah, kita mau belajar itu. Mau belajar bahwa yang ada di kehidupan kita dari yang paling kecil sampai yang besar semua dari Allah. Itu dulu. Nah, meyakini bahwa semua itu dari Allah. Kita pertama minum air putih sudah, pakai baju udah. Sekarang kita duduk di atas kursi. Apa yang harus kita rasakan dulu nih? Sebelum kita syukuri. Rasakan bahwa kursi ini sering sekali orang duduk di atas kursi tidak merasakan, ya, apa yang harus kita rasakan? Bahwa kursi itu pemberian Allah. Kenyamanan itu di atas kursi yang nyaman itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita hari ini alhamdulillah sendi-sendi sehat. Alhamdulillah jalan sehat, makan juga sehat. Apa yang harus kita rasakan? Yang perlu dirasakan dengan badan kita semua nih hari ini bisa hadir sehat. Bahwa kesehatan ini adalah rizki dari Allah. Jadi rasakan dulu. Kita tidak akan bisa bersyukur kalau kita nggak merasakan. Ya, kesehatan dari Allah. Jadi kita kita yakin bahwa kita mau ditanya. Betul nggak? Kita mau ditanya. Tsumma latus'alunna. Akan ditanya oleh Allah. Kita ingin bisa jawab, ya nggak? Kita ingin ketika ditanya, ya Allah, mudahkan saya menjawabnya. Kalau mau menjawab pertanyaan itu, maka rasakan dulu pemberian Allah. Rasakan dulu apa yang ada pada diri kita, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita gunakan, kendaraan, yang kita tinggali, tempat tinggal, yang kita duduki, AC yang kita nikmati, kipas angin yang kita nikmati, kasur yang kita nikmati, itu rasakan dulu bahwa itu pemberian Allah. Belajar merasakan pemberian Allah. Ya, belajar. Kata Nabi SAW, Man asbaha mu'afan fi jasadih. Ini jarang orang merasa ini. Jarang orang merasa. Ya kata Nabi, barang siapa yang bangun pagi badannya sehat walafiat. Badan sehat. Wa aminan fi sirbihi. Kemudian dia aman. Dia tidak diancam, tidak dikejar-kejar rudal, dia tidak ada dikejar debitor, dia tidak ada tagihan sana sini. Pokoknya tidak ada ancaman. Mu'aminan fi sirbihi. Dia aman. Yang pertama badannya sehat, bangun tidur. Ketika bangun dia berjalan ke masjid atau dia masak di rumah, dia sholat, dia masak di rumah, dia siap-siap aman, tidak ada ancaman apapun. Aminan fi sirbih. Kemudian yang ketiga kata Nabi, walahu qutu yaumih. Walahu qutu yaumihi. Pagi-pagi dia mau makan ada makanan, dia mau minum ada minuman. Dan tiga itu. Anak tanya, sering nggak Bapak Ibu merasakan tiga nikmat itu tiap hari? Bahwa itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Pernah nggak? Hmm? A- Atau seringnya lupa, biasa aja, atau seringnya bersyukur. Tiga nikmat itu. Bangun tidur sehat, bangun tidur aman, pas pagi ada makanan, siang ada makanan. Hah? Seringnya bersyukur atau sering lupa? Sering bersyukur, alhamdulillah. Kalau sering ingat, sering ingat, alhamdulillah. Sering tapi biasa aja, Allahu Akbar.
Sering tapi lupa bersyukur. Sering tapi biasa aja. Nah, ingat yang kita dapatkan mulai dari Allah. Ya, jadi yang terjadi itu adalah sering menganggap itu biasa saja. Ini yang jadi masalah nih. Ya, kita menganggap bahwa bangun pagi sehat itu biasa saja. Makanya kalau bangun pagi disuruh baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Disuruh baca doa bangun pagi. Merasakan Alhamdulillah. Kemudian sehat, bangun pagi sehat, suruh Alhamdulillah. Kemudian aman, Alhamdulillah. Nikmat aman ini, coba nikmat aman. Tidak dikejar-kejar polisi. Tidak dikejar-kejar oleh musuh. Tidak diancam, tidak diteror. Seberapa kuat antum merasakan nikmat aman? Coba jujur. Seberapa sering kita bersyukur atas nikmat aman? Bukan. Seberapa merasakannya? Maksudnya gini, merasakan bahwa aman itu adalah sebuah nikmat dari Allah, ya. Kalau aman kita semua setiap hari sangat aman, alhamdulillah. Tapi seberapa seberapa kuat rasa antum terhadap nikmat aman ini bahwa ini dari Allah keamanan ini? Sering atau jarang? Sering, alhamdulillah. Ya, biasanya ya karena setiap hari aman, tidak ada yang mengejar, tidak ada ancaman. Terkadang kita itu eh, s- sering lupa. Ya, kita tuh sering lupa. Badan sehat kita lupa berterima kasih, padahal kita setiap hari aman juga lupa berterima kasih. Juga makanan, makanan yang tiap hari kita makan itu jarang kita rasakan. Ya, kita itu seringnya jarang, seringnya lupa, seringnya lalai lah begitu. Seringnya apa? Lalai. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, kita setelah ini, setelah belajar ayat ini, kita ingin menghadirkan rasa bahwa apa yang di hadapan kita semua itu dari Allah. Kita ingin menghadirkan rasa bahwa sehat itu nikmat dari Allah. Kita ingin menghadirkan rasa bahwa kita aman, tidak dikejar-kejar oleh siapapun, itu nikmat dari Allah. Kita ingin hadirkan rasa itu. Merasakan bahwa keamanan dari Allah, merasakan eh, bahwa eh, kesehatan dari Allah, merasakan bahwa makan walaupun hanya dalam hadis. Dalam hadis ada di soal itu. Dalam hadis, ya sahabat Zubair berkata kepada Nabi, ya Rasul, kami cuma punya makanan begini. Kemudian musuh ada di hadapan kami. Yang mana yang akan ditanya? Ayo, apa makanannya yang diceritakan di situ? Di hadis itu ingat nggak di pertanyaan? Ya Rasulullah, kami makanannya cuma ini dan minumannya ini. Minumannya air putih. Makanannya hanya kurma. Itu Anda baca hadis itu ngeri juga itu. Ya, yakni makanannya cuma air putih, minumannya hanya air putih, makanannya hanya kurma ya Rasulullah. Yakni kurma, seberapalah kurma ya Rasulullah. Kalau yang nikmat itu gandum, pakai kambing kalau di bangsa Arab itu gandum kambing. Nikmat. Ini kami cuma kurma ya Rasulullah. Airnya, airnya hanya air putih ya Rasulullah. Kemudian musuh di hadapan kita, musuh ada di depan kita ya Rasulullah. Tiap hari musuh hadir, terus pedang-pedang kita ada di pundak kita. Apa maksudnya? Musuh selalu hadir pedang di pundak kita. Maksudnya itu aman atau nggak aman itu? Maksudnya. Hmm? Musuh di hadapan kita, pedang maksudnya bergenting, itu nggak aman. Jadi makanannya, makanan kurma sama air maksudnya apa itu? Itu maksudnya mewah apa sederhana tuh? Makanan kita cuman kurma, minuman cuman air putih. Bukan teh, bukan kopi. Bapak Ibu ngopi tiap hari enak banget, macam-macam lagi kopinya. Berarti sangat prihatin, sangat sederhana. Astagfirullah. Ini Ana lagi coba merenungi diri sendiri. Ya Allah, banyak sekali kekurangan Ana, banyak sekali kelemahan saya ya Allah merasakan nikmat ya. Jadi itu
sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika turun ayat ini kan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Ya Rasulullah, kita tuh makannya tuh sangat sederhana, sangat prihatin. Habis itu juga keadaan kita ini lagi nggak aman, genting. Tiap hari menghadapi musuh, saking gentingnya, itu pedang-pedang kami gendong tiap waktu. Kalau ada apa-apa kami standby untuk menyerang musuh. Terus nikmat mana yang ditanya hidup kayak begini ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Inna madzalika sayakun, Allah akan tetap tanya. Masya Allah. Astagfirullah. Berarti ini mengerikan sekali. Mengerikan sekali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak bisa memenuhi pertanyaan Allah itu. Dah, oke paham ya? Jadi kita dari kata latus alunna, Allah akan tanya. Pasti Allah akan tanya. Yauma idzin artinya hari kiamat. Anin na'im, na'im artinya adalah nikmat. Jadi nikmat ini pasti ditanya. Sekarang coba nikmat di sini yang di ayat ini, nikmat apa ini? Eh, harta saja atau bukan? Semua, semua. Nah, seluruh nikmat, semua nikmat. Nah, semua. Subhanallah, ini coba, coba kita sekarang harta, rizki, kebahagiaan, kenyamanan, naungan, kesehatan, umur, waktu, banyak sekali yang akan ditanya. Air putih aja ditanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jadi nikmat yang di sini banyak, apapun semua nikmat. Baju pun itu dari Allah. Astaghfirullahaladzim. Baik. Jadi thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Artinya kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat nanti 'anil na'im tentang segala nikmat, seluruh nikmat tanpa terkecuali. Baik. Coba sekarang kita belum tahu nih yang ditanya apanya. Nanti ingetin Ana ya, apanya yang ditanya? Ya, sebelum apanya yang ditanya, Ana mau mengulang ayat yang pertama. Allah berfirman apa? Alhaakumut takatsur. Baik, takatsur itu artinya memperbanyak harta. Takatsur itu tentang harta, banyak 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 banyak. Ditumpuk ditumpuk untuk kesenangan, kebanggaan, nafsu, takatsur. Terus kan di sini kan ayatnya takatsur tentang berbanyak-banyakan, ya, tentang berbanyak-banyak. Terus di akhir yang ditanya adalah tentang nikmat. Coba deh di kita sama-sama renungi. Kalau takatsur tadi identiknya ke yang orang suka banyak 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 itu identik ke harta. Iya. Tapi ternyata kok ditutup oleh Allah di akhir ini, ancaman yang terakhir. Malah yang ditanyanya, naim, apa bedanya tadi? Kalau yang takatsur itu tadi harta, tapi yang ditanya ternyata naim. Apa bedanya harta dengan naim?
Kalau harta ya harta. Kalau naim, ya harta adalah bagian dari kenikmatan. Jadi yang ditanya ternyata harta yang dikumpulkan saja atau bukan? Takatsur saja atau lebih dari takatsur yang ditanya? Iya, jadi bukan takatsurnya saja. Yang ditanya lebih dari takatsur. Nah, sekarang orang yang nggak jadi gini, ayat ini orang yang nggak takasur ditanya nggak? Ayat yang terakhir, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Orang yang tidak takasur saja ditanya, bagaimana dengan orang yang takasur? Hah? Jadi ini ayat ini tuh penutupnya ini mengerikan sebenarnya. Ya, yang tidak takasur saja ditanya, yang urusan air putih aja ditanya, urusan kurma aja ditanya, astagfirullah. Urusan naungan yang rindang, yang adem aja ditanya. Apalagi kalau dia datang kepada Allah, dia bawa takatsur. Waduh, muskilah, astagfirullah. Dan bermasalah lebih besar. Jadi Allah terangkan di ayat ke-8 ini, kalian jangan main-main dengan takatsur, gitu gampangnya. Jangan main-main dengan takatsur, karena yang kecil pun akan saya tanya kepada kalian. Nah, yang sedikit pun akan saya tanya kepada kalian. Maka jangan bermain-main dengan takasur. Jangan coba-coba takasur. Jadi kaum muslimin, ini gimana ini kita? Dia dari kemarin surat takasur ini mengerikan. Ada udah bilang ini surat takasur diam-diam mengerikan ini. Aduh, gimana ini astagfirullah harus bertambah rasa syukurnya, harus bertambah sedekahnya, harus bertambah sedekah ilmunya, sedekah waktunya, sedekah tenaganya, sedekah hartanya, perjuangan di jalan Allahnya harus bertambah ini. Kalau enggak nanti banyak yang ditanya ini, bermasalah ini, banyak bermasalah. Ya, jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat pertamanya tentang takatsur, tentang harta yang banyak-banyak, ternyata ayat terakhir Allah akan menanyakan semuanya, yang sedikit dan sederhana pun akan ditanya. Maka apabila kalian bertakatsur, kalian akan bermasalah besar. Maka wajar kalau Allah mengancam dengan neraka jahim. Wajar kalau Allah mengancam dengan berkali-kali ancaman. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha ainal yaqin. Wajar Allah ancam dengan ancaman berkali-kali. Dengan ancaman neraka. Dan melihat neraka atau merasakan neraka. Atau melihat neraka dengan jelas, wajar. Karena ternyata Allah akan tanya bukan hanya takatsurnya saja, tapi yang akan Allah tanya adalah semua nikmat sampai yang sedikit pun ditanya oleh Allah, maka yang takasur lebih parah pertanyaannya buat mereka. Oke, ini bahaya sekali buat orang-orang yang takasur. Baik, aduh, gimana ya kita ngamalinnya nih? Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sekarang Anda tanya lagi. Baik, yang ditanya adalah nikmat. Baik, sekarang gini. Nikmat yang ditanya oleh Allah di sini di ayat 8, nikmat yang ditanya ini nikmat yang halal atau yang haram? Tafadhal. Yang ditanya yang halal atau yang haram? Keduanya, semuanya. Naam, sahih. Sahih, semuanya ditanya. Baik. Jadi dua-duanya ditanya. Halal ditanya, haram ditanya. Jadi kalau halal saja ditanya, apalagi yang kalau halal saja ditanya, apalagi yang haram. Baik, dah, betul. Ini bahaya. Yang halal, yang antum punya, anda punya sekarang ini ditanya, astagfirullah.
Gimana ya? Akhirat itu memang mengerikan, benar-benar mengerikan. Pokoknya apa? Faman zuhziha 'anil nari faqad faz. Barang siapa yang berhasil melewati neraka, barulah dia menang, barulah dia berjaya. Memang patokannya ketika kita mati wafat sampai padang mahsyar, kemudian dihisab, kemudian sirat, memang belum kita dianggap selamat sampai benar-benar kita telah melewati neraka. Di atas neraka kita lewat, di atas jembatan. Kalau sudah berhasil melewati jembatan yang panjang, tidak terkira panjangnya, kita lewati dengan amal soleh kita, dengan sedekah kita, dengan dakwah kita, jihad kita, salat kita, puasa kita. Kalau itu yang kita lewati dan berhasil, faman zuhziha 'anil nari faqad faz. Kalau sudah lewat, barulah kita dianggap berhasil, menang, berjaya, sukses. Jadi sebelum lewat itu, banyak masalah. Ini baru pertanyaan tentang nikmat yang kita dapat, yang halal ditanya, yang haram ditanya. Belum lagi pertanyaan, belum lagi pertanyaan kezaliman kepada hamba Allah. Belum lagi pertanyaan harta yang haram. Bagaimana lagi kalau pertanyaan harta yang haram? Ya, dan ini yang ditanya adalah nikmat yang kecil-kecil. Belum lagi kalau ditanya nikmat yang biasa-biasa. Eh, eh, ada ungkapan dari ahli tafsir begini, begini. Kalaulah di hikmah-hikmah ini tadabbur mufassirin, tadabbur mereka. Ibnu Katsir kalau tidak salah. Tadabburnya begini. Eh, kalau yang biasa saja air putih itu ditanya, maka apalagi yang di atasnya, yang nikmatnya. Berarti kalau air putih ditanya, berarti cappuccino lebih ditanya. Gampangnya begitu. Jus lebih ditanya. Begitu. Kalau yang air putih ditanya, maka yang nikmat itu lebih ditanya. Kalau yang yang biasa ditanya, yang lebih nikmat ditanya. Maka seorang mukmin yang mengerti adalah mempersedikit mempersedikit nikmat-nikmat di dunia. Apa namanya bahasanya? Kalau dia berpikir dia akan mempersedikit kesenangan-kesenangan, kenyamanan dipersedikit. Ngerti ya? Ya, bukan kita ngajarin susah bukan, tapi dia menahan nafsu lah gampangnya. Karena gini, sedikit saja itu ditanya bagaimana yang dia nikmat, dia jalan-jalan sono, kok dia beli kuliner tiap pekan. Itu orang yang mengerti ayat ini dia akan kurangi kuliner, gampangnya begitu. Karena dia tahu bahwa air putih saya ditanya, maka kenikmatan makanan dia akan kurangi. Kenikmatan, kenyamanan tempat tinggal dia akan kurangi. Biasanya liburan ke hotel dikurangi, sekarang liburan ke pesantren aja dah. Biasanya dia liburan ke jalan-jalan ke mall, sekarang udah dah ke pasar kampung aja gitu. Jadi eh, kalau orang mengerti ayat ini, dia akan mengurangi tendensi berpoya-poya bernikmat-nikmat. Dia dikurangi. Itu karena dia paham ayat ini. Gitu ya. Karena dia paham yang kecil aja saya ditanya, udahlah saya tahan diri, tahan diri. Nah, itu sebenarnya ada di buku tafsir, tapi itu sebenarnya adalah tadabbur dan amal itu, ya. Itu Anda dapat di buku tafsir seperti itu. Ya, kalau yang kecil saya ditanya, maka dia akan tahu yang besar, yang nikmat akan lebih ditanya, maka dia akan mengurangi eh, menikmati kenikmatan dunia yang berlebihan, mengurangilah dia jaga diri dari kenikmatan. Oke, kaum muslimin, barang siapa yang masih suka kuliner, dikurangi. Kalau mau kuliner, sedekah dengan kuliner juga. Ya, jangan kuliner doang, beliin buat orang. Pokoknya kaum muslimin, surat Takasur ini benar-benar, aduh benar-benar memukul kita, menegur kita dengan teguran yang besar, terutama penutupnya ini. Dah, yang terakhir, apa yang ditanya oleh Allah? Apa yang ditanya? Yang ditanya yang pertama adalah sumbernya, halal atau tidak. Pastikan semua sumber yang masuk ke rumah kita halal. Kalau ada yang nasihati ini haram, ini syubhat, keluarin langsung.
Ya, kalau takutnya ini syubhat, ya udah, oke lah saya keluarin. Kalau ada yang nasihati gitu, terima. Takutnya ini haram, ya udah saya keluarin. Terima. Yang pertama, pastikan yang masuk ke rumah kita, ke perut kita, ke anak cucu kita halal. Satu, karena akan ditanya sumbernya. Yang kedua, apa yang ditanya? Yang akan ditanya adalah penyalurannya. Pastikan penyalurannya benar. Pastikan penyalurannya benar buat nafkah istri, buat nafkah suami, buat nafkah anak, ngasih ke orang tua, ngasih ke paman, ngasih ke bibi, ngasih ke saudara, ngasih ke abang, ngasih ke adik, ngasih ke pembantu, ngasih ke tetangga, ngasih ke satpam, ngasih ke tukang sampah, ngasih ke... Pastikan pengeluarannya benar. Ya, kalau mau beli belanja buat kita, silakan belanja yang baik, yang halal, belanja yang baik, silakan. Pastikan pengeluarannya benar. Buat sedekah, buat masjid, buat yatim, silakan pinter-pinter mengelola pengeluarannya. Oke, itu yang kedua. Karena ditanya nanti pengeluaran. Yang ketiga, ini yang pertanyaan ini yang akan ditanya untuk eh, seluruhnya, tentang kenyamanan tempat tinggal, tentang baju, tentang air putih, tentang kurma. Yang ketiga, ini yang akan ditanya adalah syukurnya. Nah, ingat itu. Apa yang ditanya? Syukurnya. Kamu rasakan nggak baju ini dari Allah? Kamu rasakan nggak bisnis ini dari Allah? Kamu rasakan nggak ilmu ini dari Allah? Kamu rasakan nggak bahwa antum diajari Quran ini dari Allah? Ini hati-hati ya. Ini paling bahaya nih. Kalau kita hari ini hadir di majelis ini, kita nggak merasa ini dari Allah. Ini bahaya sekali. Itu merasa nggak bahwa antum dipilih oleh Allah untuk mengajar Quran, untuk belajar Quran? Antum merasa nggak bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah memasukkan antum ke lingkungan yang baik? Itu harus dirasakan. Rasa syukurnya. Merasa nggak bahwa Alhamdulillah Allah kasih air putih? Merasa nggak bahwa Allah kasih AC? Alhamdulillah. Merasa nggak Allah kasih kesehatan? Allah kasih waktu luang, Allah kasih keamanan. Jadi syukurnya. Kalau sudah merasakan, kemudian kita syukur, maka rasa syukur kita yang kita ungkapkan dengan alhamdulillah, dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ucapan yang banyak tentang alhamdulillah, menghayati, merasakan nikmat-nikmat itu, dan kemudian kita syukuri dengan lafaz alhamdulillah, dengan kita lafaz alhamdulillah, maka itu sudah sudah apa namanya? Itu sudah merupakan eh, apa namanya ya? Artinya kita ditanya tentang syukurnya. Kalau kita sudah mensyukuri, maka kita bisa menjawabnya. Begitu. Ya. Jadi hadirkan rasa syukur yang sekuat-kuatnya dalam hati terhadap semua rezeki, yang kecil sampai yang besar, apalagi yang besar. Hadirkan rasa syukur dengan hati yang paling dalam. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya, itulah mungkin jadi sampai tazkiyahnya ya. Gak apa-apa, nanti silakan ada tadabbur lain, tazkiyah lain sama guru-gurunya dipelajari. Baik, terima kasih. Yang benar dari Allah. Ini nasihat buat anak. Mohon maaf kalau anak ada yang salah. Kalau ada yang haram-haram kemakan, mudah-mudahan nggak ada ya. Kalau ada, mohon maaf, mudah-mudahan nggak ada. Semoga Allah maafkan anak dan Allah maafkan kita semua. Allah maafir lana jami'an wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Tafadhal Ustaz Agus. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Silakan para peserta bisa memasuki record room masing-masing bersama para tutor. Insyaallah. Di sini ada Ustadz Faiz, ada Ustadz Amin, ada Ustadz Mega, ada Ustadz Wardah.
Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan waktu yang mungkin tidak cukup singkat ya, kita sudah bersama dengan para tutor mentadarusi lebih lanjut ayat yang ke-8 ini di surat At-Takasur. Mudah-mudahan tentunya bisa menjadi pengingat muhasabah diri, muhasabah untuk kita semua, bahwasanya apa yang kita dapatkan, ya, apa yang kita dapatkan di dunia ini dari segala bentuk kenikmatan itu ditanya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa nikmat yang eh, kita dapatkan selama di dunia ini. Kita lakukan untuk apa? Kita habiskan untuk apa? Barangkali yang belum dapat giliran, dan insya Allah di kesempatan lain dapatkan giliran untuk berdiskusi lebih lanjut ya. Tidak mengapa, insya Allah bisa mengambil pelajaran dari yang disampaikan oleh kawan kita yang lain. Baik, eh, baik, mengingatkan lagi, mungkin eh, Alhamdulillah kita telah selesai di ayat yang ke-8 ini akhirnya. Artinya di surat At-Takasur ini kita sudah selesai dan akan kita lanjutkan di surat selanjutnya, surat Al-Asr dan Al-Humajah. Eh, insya Allah di bukan pekan yang akan datang, tapi yang akan datangnya lagi. Artinya ada waktu sekitar 1 pekan ini, silakan menyebarkan informasi lanjutan untuk pendaftaran di surat yang akan datang, dan juga bagi yang yang sudah lama bisa mendaftar ulang melalui link yang nanti akan kami share lagi gitu kan, melalui link atau broadcast apa BCN yang akan kami share lagi. Taib, menutup majelis kita pada malam hari ini mungkin ada kalimatul khitam yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Rahmat. Apakah beliau sudah ada bersama kita, Ahlan, Dokter? ahlan, Taib. ahlan. Oke, tafadhol Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Eh, Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Eh, Setelah anak tadabburi atau kita tadarusi bersama surat At-Takatsur ini, maka ana baru merasakan eh, firman Allah yang Allah sampaikan, kata Allah, qalilam ma tashkurun. Sedikit dari kalian yang bersyukur. Ana juga merasakan firman Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ternyata di sini tuh kuncinya. Ternyata kenapa Allah bilang sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Dulu kita rasanya kayaknya udah bersyukur aja ya. Ya kayaknya udah bersyukur gitu. Tapi kalau ngelihat surat At-Takatsur ini eh, kurang kayaknya syukur kita. Antara belum atau kurang syukur kita. Jadi wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun, sangat sedikit atau sedikit min ibadiyah, dari hambaku yang bersyukur. Jadi ya benar Allah berfirman itu. Karena rasa syukur itu Allah minta dari yang paling kecil, bukan hanya yang besar. Jadi wajar kalau Allah mengatakan itu, bahwa memang benar ternyata sedikit sekali dari kita ini yang bisa mensyukuri, menghadirkan rasa syukur bahwa ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Nah itu mungkin nasihat Anda yang terakhir di surat At-Takatsur ini. eh, Berusahalah untuk menghadirkan dari setiap tetes air putih rasa syukur kepada Allah, dari setiap kenyamanan hidup, dari setiap eh, satu butir nasi misalnya. Rasakanlah bahwa dia adalah nikmat dari Allah. Kemudian perbanyaklah syukur dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin dari hati yang paling dalam. Itu aja mungkin yang Anda sampaikan. Tentu banyak pelajaran lain, tapi itu yang ingin Anda ajak pada hari ini. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz Agus, jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih banyak Ustadz Rahmat Hidayat yang telah menyampaikan materi dan juga nasihat di penghujung majelis kita pada malam hari ini. Tentunya mudah-mudahan sekali lagi ini
merupakan pelajaran ya, pelajaran penting untuk kita semua dalam menjalankan sisa kehidupan di dunia ini. Hmm. Atas segala nikmat-nikmat yang kita dapatkan tentunya kita bisa perhatikan berasal dari mana, terus bagaimana kita menggunakannya, dan apakah kita sudah bersyukur atasnya. Sekali lagi, terima kasih banyak dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur. Amin, amin, Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. amin. Oke, syukron kasiron. Insya Allah kita bertemu di majelis selanjutnya, majelis surat selanjutnya itu surat Al-Asr dan surat Al-Humajah. Jangan lupa untuk tasjil ya, apa namanya, daftar ulang bagi yang sudah mengikuti sekarang ini, dan mohon untuk menyebarkan kebaikan ini ke teman-teman, ke keluarga, saudara dan yang lainnya agar sama-sama bisa mendapatkan manfaat dari tadarus atau tadabur Al-Quran ini. Oke, mungkin itu dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan lain sebagainya. Kita tutup. Hadan ya Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Makasih semuanya. Terima kasih. Jazakumullah. Mohon maaf lahir batin.